Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa lagi dengan saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOIB Stock, Inspirasi Bisnis, Manajemen, dan Kewirausahaan, khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Hari ini kita jumpa lagi. Semoga acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, di mana ada olahraga, di situ pasti berkumpul para penggemarnya. Oleh karena itu, olahraga biasanya membuka suatu peluang di dalam industri ini. Hari ini kita akan bahas bersama mengenai bagaimana Lika-Liku berbisnis yang terkait dengan bisnis olahraga, khususnya adalah fashion atau baju-baju dan perlengkapan dari alat bela diri. Bersama saya sudah hadir narasumber kita. Beliau adalah founder dari Tomido Karate. Kita sambut dengan meriah Bapak Hendra Jatmiko. Wah, selamat datang Pak Hendra. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Bapak hari ini udah menyempatkan diri ya hadir di Studio Voice untuk bersama dengan pendengar sekalian. Iya. Pak Hendra, tadi kita udah mengantarkan di depan bahwa di setiap olahraga itu muncul peluang gitu ya, karena biasanya berkumpul orang, ada aktivitas gitu ya. Nah, disitulah muncul peluang bisnis. Nah, Pak Hendra ini adalah founder dari Tomido Karate, ya Pak ya. Tomido itu bergeraknya kan, setahu saya nih Pak, di bidang fashion atau bukan fashion ya, baju lah dan perlengkapan untuk karate. Betul Pak. Nah, ceritanya gimana Pak? Itu kok bisa sampai ke situ gitu Pak? Ya, terima kasih Pak Wahyu. Awalnya Tomido itu belum punya nama sebenarnya awalnya. Oh gitu. Iya, jadi bergerak itu mulai mensuplai baju-baju karate dan peralatan itu ke internal perguruan sendiri. Gitu. Karena kebetulan saya pelatih karate. Ya. Jadi pelaku ya Pak ya? Saya pelaku, saya pelatih karate dan juga pengurus karate. Nah dari situ pelan-pelan kita perkenalkan ke anak murid sendiri, terus ke teman-teman gitu kan di lingkungan karate saya gitu. Itu awal mulanya Pak. Jadi sebenarnya kebutuhan pada waktu itu ketika orang mencari baju itu ditangkap ya? Ditangkap. Betul. Nah kan sebenarnya banyak orang yang mencari baju dan banyak orang yang tahu, banyak orang yang butuh gitu Pak. Betul. Tapi kenapa kok waktu itu Pak Hendra yang punya keinginan untuk, wah ini saya bisa supply nih ya, itu apa yang pikiran itu munculnya dari mana Pak? Ya awalnya itu kita mau membuat kebanggaan, ya kebanggaan akan perguruan karate yang saya tekuni ini gitu, tempat saya latihan. Jadi saya membuat baju karate dengan label perguruan karate. Itu awalnya gitu kan. Nah dengan label baju karate yang kami punya, ya kan, itu kita perkenalkan ke teman-teman pelatih. Ya awal mulai sih di Jakarta, mulai Jakarta dan disupport sama teman-teman pelatih. Ya akhirnya menyebar ke keluar kota gitu, di luar provinsi. Seperti itu Pak. Sejak tahun berapa Pak? Awalnya sih dari 2017 ya awalnya. Cukup ya. Tapi kan sempat vakum karena COVID. Pandemi. Karena COVID gitu. Nah jadi setelah COVID, ya bukan setelah COVID, ada kelonggaran aktivitas waktu itu, ya tahun 2022. Nah pada saat itu dojo-dojo tempat latihan itu mulai lagi bergeliat, ya kan. Nah disitulah kebetulan stok saya banyak waktu itu, stok saya banyak dan di luar banyak teman-teman pelatih dari perguruan karate yang lain itu kebutuhan stok, kebutuhan bajunya itu sangat banyak gitu. Meningkat ya? Meningkat. Dan tidak bisa disuplai sama produsen lain. Ceritanya seperti itu. Mereka heran kenapa teman-teman di tempat saya gitu itu punya baju terus, sedangkan mereka tuh bahkan inden ya, harus inden kan, dapatnya lebih dari 1 bulan 2 bulan gitu. Sedangkan kalau teman-teman saya tuh kok dapat terus, ternyata mereka tahu ngambilnya di saya, ceritanya. Nah dari situ teman-teman perguruan lain itu datang, terus dia minta stoknya buat dipakai. Cuma saya bilang gini, ini kan ada label perguruan saya, ya kan, nggak apa-apa dicopotin dulu aja. Dia bilang gitu waktu itu. Nah akhirnya saya kasih gitu kan. Lama kelamaan ada
senior ya, beberapa senior dari perguruan tersebut tuh menyarankan saya supaya membuat brand brand netral lah, ya kan, brand netral. Nah, terus saya sama senior saya kebetulan Sensei Lendi itu mempertimbangkan, ya kan, benar juga nih pakai brand netral supaya kita lebih luas lagi ceritanya. Nah, akhirnya disitulah muncul nama Tomido untuk pertama kali tahun 2022 itu. Yang artinya Tomido itu apa? Tomido itu kalau Mestinya bahasa Jepang lah ini ya. ya emang bahasa Jepang, bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepangnya itu harta karun. Harta karun, treasure. Oh, richness. Ya. Ya, jadi kita anggap waktu itu, wah ya ini harta karun kita ya. Tapi kan harus ada bahasa Indonesianya ya, ya kan. Nah, bahasa Indonesia toko minat dan olahraga. Tomido, toko minat dan olahraga. Oh, masuk ya, masuk. Jadi secara bahasa Jepangnya bisa masuk. Ya, bahkan ini berarti market luar negeri pun sebenarnya terbuka juga ya, Pak ya? Iya. Karena lihat dari brandnya ya. Betul. Tapi kebetulan kalau untuk market luar negeri itu kan ada beberapa aturan main yang harus dipenuhi ya sebelum kita kirim keluar ya. Jadi ini namanya juga visioner. Itu ya. Ya, sudah bisa melihat masa depan juga ya. Oke, jadi begitu tadi diganti namanya, kemudian dari brand yang tadinya spesifik perguruan menjadi lebih umum, maka membuka peluang baru. Betul. Marketnya. Dan sejak saat itu kemudian bisa diserap lebih luas, Pak. Lebih luas, Pak. Betul. Distribusinya sampai kemana aja sekarang, Pak? Jadi distribusinya kita awalnya dari Jakarta, ya sekarang udah menyebar dari Aceh sampai Sorong. Aceh sampai Sorong. Aceh sampai Sorong. Wah, ini udah nasional ya, Pak ya. Nasional. Kalau, nah ini kan itu dari baju ya, Pak ya. Nah kemudian secara bauran produk kemana lagi, Pak, pengembangannya, Pak? Sementara masih di karate kami fokusnya, ya dari mulai baju, perlengkapan karate, penunjang penunjang atlet ya, terutama ya penunjang atlet, sampai dengan misalnya pernak-pernik atlet lah. Gitu. Penunjang atlet itu seperti apa aja, Pak? Karena ini pendengar kan mungkin ada yang bisanya gulat, ada yang bisanya mungkin perlu. Ya dari mulai helm, ya helm, face mask, gum seal, body pro, hand pro, foot protector, sabuk, gitu. Tas untuk tas peralatan, ya, tempat perlengkapan. Ternyata banyak juga ya, Pak ya. Banyak juga ya. Oke, baik. Nah ini berarti mulai mengembangkan ke arah sana. Ya. Kalau dilihat dari marketnya nih, Pak ya, kita coba untuk sama-sama mencoba melihat pasarnya nih. Untuk karate sendiri seperti apa, Pak? Apakah ada peningkatan? Terus Pak Hendra melihatnya dalam beberapa tahun ke depan akan makin cepat ataukah akan melambat? Karena kita tahu sekarang bela diri juga banyak ya, Pak ya. Ya, seperti apa, Pak? Ya kalau menurut saya karate ini kan berkembang, Pak. Ya, berkembang apalagi sejak banyak kejuaraan karate ya yang diadakan ya, hampir setiap bulan bisa 2-3 pertandingan, ya kan, dan lagi ada jalur O2SN yang diselenggarakan oleh pemerintah ya. O2SN itu adalah ini ya, penyaringan siswa-siswa mulai dari tingkat yang dini ya. Iya, dari SD sampai SMA. Iya, sampai situ. Olimpiade siswa nasional. Siswa nasional ya. Iya, itu. Nah, dari situ akibatnya membuat karate itu peminatnya banyak gitu. Itu yang membuat karate semakin berkembang lah. Nah, prediksinya juga ke depan juga dengan adanya tren O2SN, kemudian bermacam-macam dukungan pemerintah ini juga mudah-mudahan bisa lebih cepat ya, Pak ya. Betul, Pak, betul. Saya harapkan seperti itu ya, karena tanpa dukungan pemerintah, tanpa pemberian jalur prestasi ya untuk atlet yang berbakat gitu, itu mungkin perkembangan karate ini saya rasa sih kurang ya. Makanya saya harapkan pemerintah bisa lebih memberikan dukungan kepada olahraga bela diri karate. Kalau dilihat dari
support dari pemerintah kan memang sudah kelihatan Iya. sekali ya Pak, banyak dukungan sebagainya ya. Nah kalau dari sisi perguruan-perguruan sendiri Pak, ketika mendapatkan produk itu apa ada permintaan yang khusus Pak untuk masing-masing atau memang semuanya sama gitu? Kebetulan kalau perguruan sendiri itu kan membebaskan ya, membebaskan para pelatihnya, para atlet untuk menggunakan baju karate ya kan, merek apapun ya kan. Tapi untuk khusus pertandingan-pertandingan yang sifatnya level nasional, Porki terutama ya, itu kan ada aturan mainnya tersendiri bahwa baju yang digunakan harus approved gitu ya, ada lisensi approve-nya di situ. Seperti itu. Nah untuk Tomido sendiri memang sudah ada approval lisensi apa saja Pak yang Belum, sementara ini belum. Kesana ya, lagi Belum, merintis untuk kesana ya. Tapi memang untuk bisa main di level tertentu tadi misalkan seperti masuk ke resmi nasional atau masuk ke luar negeri itu memang ada stage-stage-nya ya Pak ya. Ya, emang kalau ke luar negeri itu kan emang harus dari negara ya, perwakilan dari Indonesia untuk ke luar negeri ya. Tapi bukan berarti misalnya untuk kita bertanding untuk kejuaraan open ya, open di negara lain kita nggak bisa gitu. Tentu kita bisa ya kan, karena itu kan butuh dukungan dana ya yang besar kalau bisa kita kirim ke luar negeri. Iya, Itu. Kalau dilihat dari range-nya Indonesia nih Pak, mulai dari tadi kan sudah mulai dari Aceh ya Pak ya sampai ke Sorong ya, ini kan luas sekali nih. Di setiap daerah itu apa ada kekhasan sendiri Pak untuk permintaan dari produk? Sementara ini sih belum ada sih kekhasan, tapi kadang-kadang ada permintaan khusus, misalnya bajunya dinamain dinamain kontingennya gitu kan, dinamain perguruannya. Custom ya? Custom Custom, seperti ya, itu, iya. Oh ya, ini selalu ada ya seperti itu ya? Pasti ada, pasti ada. Nah dengan demikian pasti ada konsekuensi harganya ya Pak Indra? Betul. Ya. Nah kebetulan karena beberapa custom yang permintaannya sangat unik gitu ya, ya kadang-kadang saya juga nggak bisa menuhin juga. Iya, kalau bahkan unik itu sampai keluar standar itu mungkin ya? Ya ada beberapa lah yang minta seperti itu. Misalnya kalau contohnya sabuk ya, sabuk hitam itu pengennya yang warnanya bukan hitam tapi warnanya udah agak pudar. Bahkan sempat ada yang minta robek gitu kan. Supaya apa Pak? Mungkin biar kerasa lebih senior ya, saya nggak tahu. Oh gitu ya, ada juga ya ternyata ya. Ada seperti itu. Jadi ternyata permintaan konsumen itu macam-macam juga ya. Macam-macam. Ya di sabuknya ada namanya kan. Nah, ya kalau itu masih wajar ya, kita wajar, masih ngerti ya. Tapi kalau ternyata mintanya justru yang sudah pudar ada gitu. pudar, ada yang seperti itu. Nah ini menarik sekali ya. Jadi pengalaman sekian tahun ini sampai pada proses pembelajaran banyak ya. Iya. Nah menurut Pak Hendra, order yang paling sulit pernah dialami itu order seperti apa Pak? Sebenarnya karena produksi kami ini massal ya, kebutuhan yang banyak itu yang misalnya yang datang banyak itu yang kadang-kadang nggak bisa saya penuhi semuanya gitu. Oh, volume ya masalahnya. Volumenya, iya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan bahan juga, ya. Karena kan bahan itu ada yang bahannya memang benar-benar kualitinya harus kualitas ekspor gitu kan. Ada yang bahannya ya bahan biasa lah yang dipakai sama pemula karateka pemula, seperti itu. Nah ini secara produk dipisahkan nggak Pak? Misalkan dengan untuk yang premium kita pakai merek sendiri atau yang untuk second layer KW satunya seperti apa gitu? Enggak, sama. Jadi semua kualitasnya sama ya? Sama. Oh, baik. Oh. Kecuali ya pembedanya cuma harga aja. Harga ya? Harga sama jenis bajunya. Ada baju pemula, baju karate, baju kumite, baju kata. Baju pemula, baju atlet, ya. Kumite dan kata. Oh itu yang membedakan apanya Pak? Bedanya itu bahannya. Bahannya. Iya. Untuk yang paling kuat yang mana nih? Sebenarnya sama aja sih. Sama aja. Tapi kan kalau pemula itu biasanya baju karate itu kan ada yang suka tebal. Iya. Ada yang suka tipis. Oh. Ya kan. Nah
kalau yang pemula buat anak-anak yang baru belajar nggak perlu yang tebal-tebal lah, ya kan. Tapi kalau untuk yang udah jadi atlet, nah kalau udah jadi atlet itu kan pengennya yang bajunya bisa bunyi gitu kan, ringan. Iya. Waktu dia mainin bret gitu ya. Bunyi ringan gitu kan, putih gitu. Oh iya, karena butuhnya estetika ya. Estetika. Oh gitu ya. Ya ini nih hanya diketahui oleh teman-teman yang berkecimpung di situ ya. Iya. Kalau dulu Pak Hendra ini termasuk atlet juga. Saya sempat jadi atlet juga. Oh pantas ya, benar-benar punya insight industri ya. Iya, karena saya kan pelatih juga, atlet juga. Wah luar biasa nih segmen 1 ini tadi Pak Hendra. Terima kasih para pendengar sekalian. Tadi kita simak bersama bagaimana Pak Hendra Jatmiko membangun usaha aksesoris, baju dan perlengkapan untuk karate. Dan ternyata memang kita temui bahwa Pak Hendra ini dulunya memang atlet dan juga menjadi pelatih. Sehingga insight dari bisnis itu beliau sangat mumpuni. Tahu sampai detail ya kebutuhan konsumen itu seperti apa. Nanti di segmen kedua kita akan bongkar lagi bagaimana mengelola usaha dan bagaimana tips-tips yang bisa diberikan untuk kita jika nanti kita ingin masuk ke dalam industri olahraga. Simak dan jangan kemana-mana. Kita saksikan setelah lagu berikut ini. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi bersama VOI Biztalk. Masih bincang-bincang tentang bagaimana membangun bisnis yang terkait dengan olahraga. Bersama kita ada Bapak Hendra Jatmiko. Beliau adalah owner dari Tomido Karate. Tadi kita udah bicara banyak ya, Pak Hendra. Nah Pak Hendra, ini kan para pendengar sekalian ini pasti pengen tahu nih Pak Hendra. Bagaimana sih cara mengelola bisnis perlengkapan karate ini Pak? Mulai dari apa persiapannya sampai kemudian sampai di tangan konsumen itu ceritanya seperti apa Pak? Ya, pada mulanya saya lakukan bisnis ini melalui Maklon, Pak. Maklon? Iya, Maklon gitu. Nah, secara bertahap proses Maklon itu saya usahakan kerjakan sendiri, gitu, seperti itu Pak. Emang ada beberapa hal yang tentunya nggak bisa saya lakukan ya, karena satu keterbatasan sumber daya, terus keterbatasan bahan juga, ya kan. Misalnya tas gitu kan, itu juga saya butuh kerjasama teman-teman dari UKM lain pastinya, karena itu bukan ekspertis saya untuk tas kan, itu. Nah, lama-lama saya rekrut penjahit, ya kan, rekrut penjahit dan kita kerjakan sendiri baju-baju karatenya gitu. Ada beberapa yang baju yang mungkin karena saya juga punya strategi cost, ya kan, itu ya saya serahkan juga ke teman-teman yang yang penjahit di luar yang tempat saya kerja gitu. Itu sih. Ya. Kalau untuk desain Pak Hendra itu apakah ada perbedaan atau memang udah standar ya baju karate itu, atau memang kita punya peluang juga untuk melakukan inovasi Pak? Jadi kalau baju karate kan udah ada standarnya, ya kan. Baju karate dari Jepang tuh dari aturan mainnya juga udah ada standarnya, ada aturan harus berwarna putih, tidak boleh ada corak atau apa gitu kan. Nah, kita ikutin aja yang aturannya udah ada seperti itu. Kalau untuk inovasi mungkin bisa inovasi tapi tidak merubah keseluruhan dari peraturan tentang baju karate ya. Masih bisa ya? Masih bisa. Mungkin terkait dengan pemilihan bahan mungkin masih bisa juga Satu ya pemilihan bahan. Karena bahan yang tergantung dari segmennya pengguna ya, atlet sendiri ya. Iya. Karena atlet yang pemula itu mungkin bahannya dia bisa dari polyester, bisa bahan drill gitu kan. Ada juga yang mau yang tebal dari kanvas, seperti itu. Jadi macam-macam lah. Ketika tadi Pak Hendra masuk kepada keputusan untuk dari menyerahkan kepada pihak lain menjadi merekrut penjahit, itu kan keputusan besar tuh Pak. Iya. Karena tadinya cost-nya itu kita bisa bukan di kita, risiko juga bisa kita tanggung bersama gitu. Sekarang jadi sepenuhnya cost ada di kita dan risiko di kita gitu. Nah, apa yang membuat Pak Hendra memutuskan Pak? Iya, jadi
sebagai produsen juga kan kita perlu inovasi ya, terutama misalnya kebutuhan untuk desain baru, ya kan, kebutuhan untuk membuat membuat baju karate dengan bahan yang tidak dimiliki oleh produsen lain, gitu kan. Jadi kalau kita punya bahan sendiri, ya artinya penjahit sendiri, gitu kan, kita punya bahan yang emang yang kita miliki sendiri, itu menjadi salah satu keunikan dari produk Tomido sendiri itu. Itu concern dari kita seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah stokis ya. ya. Karena permintaan sudah semakin banyak, ya kan, dan kita juga perlu keuntungan yang lebih ya pasti kan. Nah, dengan perhitungan itu dengan merekrut penjahit sendiri itu sedikit banyak menambah keuntungan buat Tomido lah. Jadi hitung-hitungannya masih masuk ya Pak Masih ya? masuk. Jadi maksudnya kalau ini kita rekrut sendiri maka kapasitas produksi kita akan bisa diamankan gitu ya? Iya, betul. Nah, terus kemudian tadi juga ada kebutuhan inovasi juga yang disitu bisa diwadahi gitu ya. Nah terus kemudian dari sisi setelah barang jadi kemudian disampaikan kepada konsumen itu seperti apa Pak jalurnya? Apakah langsung atau Bapak punya partner juga untuk mendistribusikan seperti apa? Ya ada beberapa cara ya yang saya lakukan. Ya pertama adalah saya langsung jual ke pelatih, ya kan, karena pelatih itulah yang memperkenalkan Tomido ke murid-muridnya semua gitu. Yang kedua kita punya partner juga, ya, punya partner yang emang di satu kota itu teman-teman partner itu yang kebetulan juga mereka pelatih juga yang punya toko ceritanya. Nah dari situlah yang kita distribusiin produk-produk Tomido seperti itu. Jadi memang juga berpartner ya dengan yang lain ya. Kalau untuk online sekarang sudah mulai masuk atau belum Mbak? Untuk online? Sementara kami khususkan ke pelatih. Pelatih ya. Iya. Okay. Selain dari tadi kan memang rasionalnya kan pelatih itu adalah yang paling dekat ya dengan siswanya ya. Iya. Dia bisa mempromosikan. Jadi mungkin Pak Hendra juga punya koneksi yang khusus ya dengan para pelatih itu ya. Nah, kalau dilihat dari proses ini Pak, yang sekarang seringkali menjadi kesulitan pada waktu kita menjalankan bisnis itu pada waktu produksinya apa lebih ke marketingnya Pak? Dua-duanya juga punya kesulitan sendiri ya. Oh, gitu. Yang pertama kalau produksi itu adalah mengenai bahan, Pak. Bahan karena pertama bahan itu kan kita dapetin yang satu ada langsung dari pabrik. Yang satu juga kita dari distributor ya, tergantung dari jumlah kuantiti yang harus saya beli gitu. Kalau ada pabrik yang bisa memberikan kuantiti sedikit, saya pasti langsung ke pabrik. Tapi kalau kalau nggak bisa ya mau nggak mau mesti tangan kedua lah, ya, yang yang bisa menyiapkan stok buat kita gitu. Ya. Nah, pasti kan ada konsekuensi biayanya ya, Pak betul, ya. Betul. Nah, itu ketika memfasilitasi ke usernya gimana, Pak? Apakah kemudian kalau misalkan tadi supply-nya mahal, harga jualnya naik gitu, atau Bapak pakai strategi pokoknya harganya kita pack naik atau turun mungkin di sini itu sebagai bagian dari dinamika kita. Gimana ya, Pak, ini pilih? Ya, kalau kita saat ini strateginya itu kita fixin harganya. Walaupun ada kenaikan gitu ya, artinya kan kita masih bisa dibilang gross itu masih ada margin lah buat Tomido. Jadi end user price ya, jadi pokoknya harganya udah segitu aja gitu, supaya tidak pasti ya Pak ya, kalau nanti nggak pasti susah ya orang belinya ya. Betul. Oke, baik. Nah kalau dilihat dari sekarang Pak yang terjadi di market itu, seberapa banyak Pak yang produk yang serupa itu Pak di market Pak? Kebetulan kan kalau Tomido itu pemain baru ya, kita bisa bilang pemain baru ketimbang produsen yang lain ya kan. Mereka udah lama banget mainnya, udah puluhan tahun kalau gitu kan. Kalau ada kira-kira mungkin 10 produsen ya yang saya perhatikan yang menjual produk yang serupa gitu. Nah, tapi
yang membedakan itu kan adalah satu kualitas jahitan, ya kan. Terus juga harga itu penting gitu. Baju karate undifferentiated produk kan. Yeah. Nah, jadi orang milih-milih ya kan, terus dia pilih pasti yang termurah lah. Itu udah pasti gitu kan. Makanya sangat penting juga buat kami ya kan di sini di Tomido itu buat menjalin relasi sama teman-teman pelatih. Ya, seperti itu. Tadi Pak Hendra menyatakan bahwa ada kesulitan di produksi, ada juga di marketing ya. Yang di marketing apa Pak kesulitannya Pak? Kalau yang di marketing itu yang pertama pasti terkait dengan saya harus meningkatkan brand awareness-nya Tomido nih lebih gencar lagi gitu. Nah, otomatis kan kalau dari kita belum bisa semua terjangkau kan, karena ada orang Tomido tuh apa sih gitu ya nggak? Terus produknya bisa lihat di mana? Karena selama ini saya jalanin itu dari mulut ke mulut penjualannya, pelatih ke pelatih gitu. Hanya pelatih yang kadang-kadang pelatih juga ditanya beli di mana? Beli dari saya aja gitu kan. Nggak ada official. Nggak ada official gitu. Nah makanya saya coba kembangkan gitu ya sosial media sebagai yang membantu buat kampanyenya Tomido. Itu selain dari website ya. Jadi media sosial sudah mulai diaktifkan. Iya, aktifin. Jadi kalau dilihat dari bagaimana Pak Hendra membuat struktur pekerjaannya seperti apa Pak? Membagi-baginya Pak? Membagi-bagi gimana? Pekerjaan dengan ada bagian apa saja yang sudah ditugaskan itu? Ya kebetulan ada produksi ya. Produksi. Terus ada administrasi, sekaligus juga pembukuan sama marketing. Kemudian marketing saya sama ada senior saya. Iya. Jadi karena sudah dekat dengan pelatih tadi ya. Betul. Relationship-nya itu yang lebih penting gitu ya. Pak Hendra, kira-kira kalau misalkan kita mau angkat ya time frame waktunya gitu 5 tahun 10 tahun ke depan, kira-kira visi Pak Hendra pada Tomido ini apa Pak yang mau diraih Pak? Saya punya cita-cita ya. Kalau Tomido itu ke depan memiliki kelengkapan produk yang sampai yang premium itu yang pertama dan berlisensi approved dari WKF. Itu cita-citanya. Ya, certified ya. Cita-cita saya itu seperti itu. Jadi 5 tahun ke depan mudah-mudahan itu ya. Mudah-mudahan. Dari sisi jangkauannya juga bisa lebih modern ya, masuk ke toko-toko modern gitu ya Pak ya. Itu. Ya ini memang harus dijalannya dititi selangkah demi selangkah. Betul. Tapi yang namanya perjalanan ribuan kilo kan mulainya dari langkah pertama ya. Iya, Pak betul. Ya. Dan ini kalau kita lihat memang sudah langkah yang menjanjikan ya. Iya. Jadi bisnisnya ada, marketnya besar, bisnisnya juga bertumbuh, relationship jangka panjangnya juga udah terjadi. Betul. Dan yang paling penting juga ada ini Pak ya, pembelian berulang itu sebenarnya. Iya, betul. Nah, jadi ini juga salah satu yang menjadi concern para pendengar sekalian. Jadi kalau misalkan kita membangun bisnis, selain dari pertumbuhan bisnis yang menyerap gitu ya, kita juga perlu lihat berapa yang membeli ulang. Betul. Kalau membeli ulangnya itu ternyata ada dan berkali-kali ada repeat purchase, itu tanda bisnis itu jalan, Pak. Betul, Pak. Betul. Iya. Pak Hendra merasakan juga ya gitu. Merasakan, betul, Pak. Oke, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang bagaimana cara kita kalau mau berpartner nanti ya. Tapi sesi ini tadi disampaikan oleh Pak Hendra bahwa ada bagian produksi, ada bagian pemasaran yang masing-masing memiliki kekhasan dan juga permasalahannya sendiri. Betul. Nah, tugas seorang entrepreneur, wirausaha adalah bagaimana kita menyeimbangkan di antara sayap-sayap ini ya Pak ya, sehingga semua jalannya bisa menjadi lancar. Betul, Pak. Kita akan lanjutkan lagi para pendengar sekalian, jangan kemana-mana di segmen ketiga nanti setelah kita ikuti bersama lagu-lagu berikut untuk menghangatkan suasana kita. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, kembali lagi bersama VOI Biztalk di segmen ketiga bersama Pak Hendra Jatmiko. Beliau adalah owner dari Tomido Karate. Wah, Pak Hendra, tadi kita udah bahas bersama tentang
bagaimana Pak Hendra mengembangkan bisnisnya dan aspek-aspek penting di dalam pengembangan bisnis pakaian dan aksesoris dan perlengkapan karate ini. Iya, Pak. Pak Hendra, ini kan katanya kalau di zaman baru itu pertumbuhan itu harus dibangun dengan kolaborasi gitu Pak ya. Betul, Pak, betul. Jadi para pendengar sekalian ini kan banyak yang punya usaha gitu Pak ya. Terus kemudian ada yang juga pemerhati yang pengen juga masuk ke dalam bisnis gitu Pak. Nah, seandainya ada peluang partnership, kira-kira partnership apa saja Pak yang bisa dibangun Pak, dijalin antara Tomedo Karate dengan para pendengar sekalian nih Pak? Iya, terima kasih Pak. Emang karate Tomido itu nggak bisa berdiri sendiri pastinya Pak, ya kan butuh support, dukungan dari teman-teman ya biar bisa kolaborasi gitu. Nah, untuk itu kami membuka peluang misalnya ada bisa di produk yang di rebranding dengan Tomido gitu kan. Produk yang di rebranding bersama-sama ya. Bersama-sama gitu itu kami welcome. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya misalnya aksesoris merchandise, ya kan, jaket, kaos, jaket ya. Wah ini banyak ini Pak yang punya bisnis jaket di sini ya. Oke. Jaket sablon banyak di sini. Banyak ya. Ya kaos gitu kan, tas, seperti itu Pak. Iya bisa bekerja sama juga. Betul, iya. Pak kalau untuk desain, ukuran atau punya kemampuan desain itu bisa juga Pak ya? Bisa. Untuk misalkan ini baju karate jaketnya seperti apa bentuknya betul, gitu ya. Betul, iya. Gitu, biasanya udah satu paket tuh Pak yang udah punya yang pengusaha kaos itu kan pasti dia punya desain. Kreativitasnya tinggi. Oh iya. Betul. Nah, ini peluang nih para pendengar sekalian ya karena teman-teman di karate cuma membutuhkan ya seperti itu ya. Kalau kontingen berangkat kemana gitu kan butuh seragam. Seragam. Nah kalau untuk penjualan juga apakah misalkan ada teman-teman yang punya outlet gitu seperti itu, apa bisa masuk ke sana juga Pak? Bisa Pak, bisa. Jadi teman-teman yang punya outlet ya kayak punya toko baju, olahraga gitu juga bisa ya, dengan stocking. Kalau misalkan keuntungannya gimana Pak kalau misalkan kita partneran gitu Pak supaya sama-sama cuan gitu? Iya, yang pasti kalau Magic ya sama-sama untung lah. Iya Pak. Jadi bisa ya Pak, bisa saling berbagi. Bisa gitu saling ya. berbagi. Emang sinergi itu penting Pak di mana-mana betul, ya, Pak. termasuk di dalam pengembangan produk-produk seperti ini. Iya. Ya. Nah, ini tadi kita sudah bahas mengenai rencana pengembangan Tomido ke depan itu mau menjadi sertifikasi gitu ya Pak ya. Nah terus kemudian kalau dilihat dari marketnya Pak, itu kan sekarang sudah sampai ke Indonesia ya. Kira-kira kalau dalam 5-10 tahun ke depan memang akan fokus saja pada Indonesia dulu karena mungkin secara domestik aja masih besar marketnya gitu. Atau sudah mulai pengen juga masuk ke market internasional Pak? Sebenarnya kemarin ada beberapa pelatih dari luar negeri itu menghubungi saya. Oh gitu Pak. Iya, dari kebetulan sesama perguruan juga ya. Mereka menanyakan terkait dengan produk baju karate Tomido gitu. Nah, ini yang lagi saya pelajari bagaimana cara kita mengekspor ke negara tersebut. Seperti itu. Karena sudah ada rencana ya? Iya. Itu rencana kita seperti itu. Makanya rencana saya itu akan meningkatkan kualitas bahan dulu Pak. Kualitas bahan karena tahu sendiri kalau bahan kita punya bahan yang lebih premium, pasar di luar negeri kan pengennya yang premium, yang lebih bagus kan daripada yang udah jadi standar internasional ya. Seperti itu yang saya rencanakan. Iya, jadi akses terhadap supplier dan juga kontinuitas supply itu Betul, Pak, masalahnya selalu di situ ya. Selalu di situ Pak. Karena nanti kalau kita beli dulu lebih banyak jadi numpuk kebanyakan. Betul. Kalau kita belinya ngicrit sedikit lost sales kurang karena permintaan udah banyak gitu. Iya. Kalau dari permintaan perlengkapan karate sendiri Pak, itu ada seasonal patternnya nggak Pak? Pola seasonalnya itu Pak? Ada Pak. Nah, gimana itu Pak polanya? Jadi biasanya kalau tahun ajaran baru itu pasti kebanyakan produksi untuk baju pemula. Iya. Karena kebanyakan murid baru kan mendaftar ya, ya kan. Nah, tapi setelah itu ada session untuk event. Jadi baju kumite, peralatan karate itu yang lebih banyak ketimbang baju pemula.
Seperti itu seasonnya Jadi biasanya. udah bisa diamati ya, sehingga Iya. kita udah mulai siap-siap nih ya. Betul. Baik. Ya. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi ternyata perilakunya pun punya pola gitu ya, Iya. harus diamati oleh para entrepreneur sekalian. Wah, ini menarik kalau kita lanjutin bisa panjang ini pembicaraan sampai besok ini Pak ya. Pak Hendra, jika ada teman-teman yang ingin berkontak atau pengen mencari tahu lebih lanjut tentang Tomido itu kemana Pak mereka harus mencari Pak? Iya, Tomido itu bisa diakses di website www.tomido.id, Pak. www.tomido.id. Iya, Baik. atau mungkin kalau yang suka lihat Facebook bisa diakses juga di Tomido Karate Gears. Tomido Karate Gears. Ya, dan Instagram tomido.id. Tomido.id. Iya. Wah, silahkan bisa browsing di sana. Betul. Terus kemudian kalau ada yang punya ide untuk peluang kolaborasi juga please welcome ya Pak ya. Iya, saya Silahkan welcome. ngechat aja di Instagram atau di Facebook atau Betul. di lamannya. Iya. Nanti untuk bisa didiskusikan lebih lanjut. Betul, Pak. Iya, prinsipnya bisa sinergi dan bertumbuh bersama. Ya, siap. Pak Hendra, di kesempatan penghujung perjumpaan kita ini kalau ada yang mau disampaikan sebagai closing remark Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang pasti kita ya sebagai selaku UKM itu pengen berkembang ya. Nah, tentunya kita juga nggak bisa sendiri. Kita harus bisa kolaborasi, bekerja sama sehingga kita bisa maju bersama. Itu aja Pak. Terima Wah, kasih. ini pendek tapi sangat bermakna ya. Ya, maju bersama itu kata kunci yang paling penting ya. Jadi kalau dalam kolaborasi, partnership, bertumbuh bersama itu harus menjadi satu yang kita junjung bersama. Ya. Para pendengar sekalian, ini adalah perjumpaan kita bersama dengan Tomido Karate. Ya, ini adalah salah satu supplier pembuat perlengkapan karate di Indonesia, dan tadi sudah kita sampaikan bersama bagaimana Tomido ini dibentuk dan juga kemudian bagaimana dibesarkan dan hingga visinya ke depan. Dan ini menjadi contoh bagi para pendengar sekalian yang sudah memulai wirausaha bahwa mimpi-mimpi kita itu selangkah demi selangkah itu pasti akan tercapai ya. Kayak seperti tadi kita sampaikan, perjalanan ribuan kilo itu dimulai dari langkah pertama ya Pak. Betul, Pak. Jika sudah melangkah, maka langkah kaki berikutnya akan sampai pada tujuan kita nanti. Terima kasih para pendengar atas perjumpaan kita. Kita jumpa lagi di minggu depan. Jangan kemana-mana, nantikan selalu VOIB Stock dengan topik-topik yang lebih menarik. Kita jumpa lagi menjadi UMKM Indonesia yang bertumbuh sinergi dan berdaya. Sampai jumpa. Voice of Indonesia.